Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Alia Gita Ramadhani dengan NIM akhir 059 bersama dengan teman saya Cecilia Leonita Pasaribu dengan NIM akhir 056. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami. Jadi di sini kami mengimplementasikan genetic algorithm. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Using a Genetic Algorithm to Abbreviate the Psychopathic Personality Inventory Device atau yang biasa disingkat dengan PPIR. Jadi selanjutnya ini adalah table of content kami. Jadi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat dataset, lalu yang kelima uji dan pembahasan, yang keenam kesimpulan dan saran. Selanjutnya mengenai pendahuluan yaitu latar belakang penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan versi singkat dari Psychopathic Personality Inventory Device atau yang disingkat PPIR. Jadi ini tuh merupakan sebuah alat ukur yang sering digunakan untuk menilai sifat-sifat kepribadian psikopatik. PPIR ini terdiri dari 154 item, seringkali terlalu panjang untuk digunakan dalam penelitian dengan waktu yang terbatas, sehingga diperlukan pengembangan versi singkat yang tetap akurat. Dengan menggunakan pendekatan algoritma genetika atau GA yang diperkenalkan oleh Yarkoni pada tahun 2010, penelitian ini berhasil menghasilkan versi singkat dari PPIR yang awalnya 154 item menjadi 40 item. Pendekatan GA ini memungkinkan pengurangan jumlah item secara signifikan tanpa mengorbankan validitas dan reliabilitas alat ukur. Validitas konvergen dan diskriminan dari versi singkat ini diuji melalui 3 studi yang melibatkan sampel mahasiswa Jerman. Hasilnya menunjukkan bahwa alat ukur ini efektif dan dapat diterapkan pada berbagai setting dengan perbedaan budaya, bahasa, dan metode pengumpulan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Terdapat 2 topik yang dibahas pada landasan teori ini. Yang pertama yaitu teori pengukuran dan validasi konstruk. Yang pertama, teori pengukuran psikometrik. Pengukuran sifat kepribadian biasanya menggunakan kuesioner dengan banyak item untuk memastikan keandalan dan validitas. Cronbach 1954 mencatat adanya trade-off antara jangkauan pengukuran dan akurasi pengukuran ketika jumlah item dikurangi. Yang kedua yaitu algoritma genetika atau GEM. Yarkoni 2010 memperkenalkan penggunaan algoritma genetika untuk mengurangi panjang kuesioner sifat kepribadian. GA digunakan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara kelengkapan dan ketepatan pengukuran. Yang ketiga yaitu validasi konstruk. Validasi konstruk dari PPIR 40 ini diuji melalui beberapa studi yang menunjukkan konsistensi dalam mengukur sifat psikopati. Next. Untuk topik yang kedua merupakan prinsip dan metode pengembangan PPIR 40. Topik ini membahas penilaian validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas dari versi pendek dievaluasi melalui analisis korelasi dan juga konsistensi internal. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian, yang pertama yaitu pemilihan sampel. Jadi di sini kami pada penelitian ini itu memiliki 3 studi. Jadi pada studi pertama itu ada 3 sampel. Sampel pertama diambil dari 491 mahasiswa dari berbagai jurusan dengan usia rata-rata 23,57 tahun dengan standar deviasi 3,61 dengan jumlah perempuan sebanyak 277 dan jumlah laki-laki 214. Selanjutnya pada sampel kedua diambil dari 721 mahasiswa yang sebagian besar dari jurusan ekonomi dengan usia rata-rata 22,03 tahun dengan standar deviasi 2,09 dan dengan jumlah perempuan 413 sedangkan jumlah laki-laki 308. Selanjutnya, pada sampel ketiga diambil dari 481 mahasiswa yang digunakan untuk validasi alat ukur lain yaitu TRIPM dengan usia rata-rata 24,25 tahun dengan standar deviasi 2,64 dan jumlah perempuan sebanyak 272 sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 209.
Selanjutnya, pada studi kedua, itu digunakan sampel tambahan untuk menguji validitas konvergen dan diskriminan dari PPIR 40. Sampel ini terdiri dari 206 mahasiswa dengan usia rata-rata 23,44 tahun dengan standar deviasi 3,51 dengan jumlah perempuan sebanyak 155 dan jumlah laki-laki sebanyak 51 yang diambil dari studi tentang reward sensitivity. Selanjutnya pada studi ketiga, yaitu untuk memastikan generalisasi PPIR 40 ke dalam bahasa Inggris dan berbagai metode pengumpulan data yang digunakan sampel dari populasi umum Amerika Utara yang direkrut melalui platform Amazon Mechanical Turk. Sampel ini terdiri dari 229 peserta dengan usia rata-rata 33,06 tahun dengan standar deviasi 11,16 dengan jumlah perempuan sebanyak 138 dan jumlah laki-laki sebanyak 101. Baik, untuk metodologi penelitian yang kedua yaitu mengenai alat ukur dan pengembangan. Pada penelitian ini itu menggunakan PPIR atau Psychopathic Personality Inventory Device versi Jerman dan Inggris yang terdiri dari 154 item yang dibagi ke dalam 8 subskala. Subskala ini yang pertama yaitu blame externalization, yaitu kecenderungan seseorang untuk menyalahkan orang lain atau situasi eksternal atas masalah atau kesulitan yang mereka hadapi daripada menerima tanggung jawab pribadi. Selanjutnya ada rebellious nonconformity, yaitu sikap dan perilaku yang menentang norma-norma dan aturan sosial. Selanjutnya ada cold heartedness, yaitu kurangnya empati dan perasaan terhadap orang lain. Selanjutnya ada social influence, yaitu kurangnya empati dan perasaan terhadap orang lain. Lalu ada carefree non-planful, yaitu kecenderungan untuk hidup tanpa banyak perencanaan dan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Selanjutnya ada fearlessness, yaitu ketidakadaan rasa takut terhadap situasi yang umumnya dianggap berbahaya atau menakutkan. Selanjutnya ada Machiavellian egocentricity, yaitu kecenderungan untuk bersikap manipulatif dan mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan etika atau moralitas. Dan yang terakhir ada stress immunity, yaitu kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh situasi stres. Nah, subskala ini membentuk dua faktor utama, yaitu fearless dominance dan self-centered impulsivity, serta tiga skala validitas, yaitu deviant dan virtus responding. Metodologi penelitian yang ketiga yaitu pengembangan alat ukur. Jadi proses GA dalam pengembangan versi singkat PPIR ini melibatkan setiap item dalam PPIR yang dianggap sebagai gen yang disusun dalam kromosom dengan total 154 item. Melalui iterasi dan proses seleksi, individu-individu ini mengalami variasi dan penggabungan dengan tujuan menghasilkan versi singkat PPIR yang mempertahankan validitas dan reliabilitas pengukuran. Dalam proses ini, GA mencoba untuk menemukan kombinasi item-item yang paling penting untuk mencapai ukuran yang lebih singkat tetapi tetap akurat dalam mengukur sifat-sifat psikopatik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan dataset. Pada studi pertama, dapat dilihat untuk struktur datanya. Dataset ini terdiri dari baris yang masing-masing mewakili satu responden atau mahasiswa. Setiap kolom berisi respon terhadap item dalam PPIR yang mencakup 154 item. Kolom-kolom ini diberi label sebagai PPI 001, PPI 002, hingga PPI 154. Kemudian isi data dari dataset ini, untuk kolom sampelnya itu menunjukkan identitas atau nomor sampel, dan untuk kolom PPI 001 hingga PPI 154, nah itu setiap kolom ini berisi skor jawaban dari masing-masing item pada PPI UN. Jawaban ini dalam bentuk skala Likert, yang dimana skalanya itu 1-4, yang menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan tertentu. Adapun contoh data dari dataset ini, baris pertama dari dataset ini terlihat bahwa untuk kolom-kolomnya adalah sampel PPI 001, PPI 02 hingga PPI 154. Dan bisa kita lihat juga untuk responden pertama atau sampel 0 itu menjawab 2 pada item pertama atau PPI 001, kemudian dia menjawab 2 untuk item kedua atau PPI 002, dan
1 untuk item ketiga atau PPI 003, dan seterusnya hingga item terakhir yaitu PPI 154. Adapun kegunaan dari dataset ini yaitu data ini digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan versi pendek dari PPIR dengan cara memilih item-item yang paling relevan dan valid. Algoritma genetika diterapkan pada data ini untuk mengoptimalkan pemilihan item, sehingga menghasilkan instrumen yang lebih singkat, namun tetap valid dan juga reliable. Selanjutnya, untuk studi ketiga, digunakan dataset yang lain. Dataset ini memiliki bentuk dan isi yang sama dengan dataset pada studi 1, tetapi diambil dari 229 subjek atau responden. Fungsi dari dataset ini adalah untuk menguji apakah PPIR 40 yang telah dibuat tadi dalam studi 1 dapat mempertahankan validitas convergent dan korelasi yang kuat dengan subskala yang relevan. Selanjutnya yaitu uji coba dan pembahasan. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu import tools. Yang pertama kita tuh harus mengimport semua modul dari kelas Precis yang akan kita butuhkan. Modul Seaborn diimport dengan alias SNS untuk menyediakan pengaturan plotting default yang baik. Selanjutnya, dari kelas base dalam modul Precis, kita mengimport objek dataset, measure, dan abbreviated measure. Dari kelas abbreviate, objek top and abbreviator diimport. Kemudian objek Yarkoni evaluator juga diimport dari kelas evaluate. Dari kelas generate, kita mengimport objek generator. Selain itu, objek plot diimport dari modul Precis dengan alias string. Terakhir, magic command %matplotlib inline digunakan untuk memastikan bahwa plot akan ditampilkan secara langsung dalam notebook. Next. Selanjutnya yaitu kita membuat instance untuk pengukuran. Pertama, kita akan menginisialisasi objek measure menggunakan data dari file PPIR Jerman data, di mana parameter missing sama dengan drop menunjukkan bahwa data yang hilang akan dihapus untuk memastikan integritas analisis. Selanjutnya, metode score dari objek measure ini digunakan untuk menghasilkan skor skala berdasarkan kunci scoring yang terdapat dalam file PPIR scoring key. Skor ini dihitung menggunakan kolom-kolom tertentu dari dataset, yaitu B, C, A, C, O, F, M, R, S, O, dan S, T. Dengan parameter rescale 90 yang menandakan bahwa skor akan disesuaikan kembali agar sesuai dengan skala yang diinginkan. Terakhir, objek PPI di-print untuk menampilkan informasi terkait objek tersebut. Next. Terlihat dari output di atas, kita dapat melihat beberapa informasi mengenai objek PPI. Dataset ini kan dataset gabungan yang terdiri dari 3 sampel bahasa Jerman yang terpisah dengan total 1.590. Dataset ini memiliki 154 item dan 8 skala atau subskala yang digunakan untuk menilai berbagai sifat. Kunci penilaian menampilkan jumlah dan identitas item yang digunakan untuk menilai setiap subskala pada PPI. Setiap skala memiliki nilai R kuadrat dan alpha Cronbach untuk mengukur reliabilitas. Dari output tersebut, dapat kita ketahui untuk skala B-nya terdiri dari 15 item dengan reliabilitas tinggi. Untuk skala CA terdiri dari 19 item dengan reliabilitas moderat. Skala CO terdiri dari 16 item, dan begitu pun seterusnya. Angka-angka setelah setiap item, misalnya 16, 18, 19, adalah identifikasi item yang digunakan dalam dataset. R di sebelah nomor item, misalnya 38R, menunjukkan bahwa item tersebut dibalik skornya. Akan tetapi, nilai R kuadrat yang ditampilkan ini adalah 1 untuk semua skala, yang sebenarnya dalam konteks ini masih belum terlalu berarti, karena biasanya nilai tersebut mewakili korelasi konvergen antara ukuran yang sudah dipersingkat dan ukuran asli yang sesuai. Next. Selanjutnya yaitu metode mempersingkat PPIR. Objek top and abbreviator diinisialisasi dengan parameter max item sama dengan 5 dan min R sama dengan 2, yang berarti maksimal 5 item akan dipilih untuk setiap skala yang dipersingkat, dengan syarat bahwa item-item tersebut harus memiliki korelasi minimal 0,2 dengan skala aslinya. Top and abbreviator ini bertujuan untuk membuat skala yang lebih singkat dengan memilih item-item yang paling berkorelasi dengan skala lengkap.
Selanjutnya, objek Yarkoni Evaluator diinisialisasi dengan parameter item cost sama dengan 0,02 yang menetapkan biaya per item dalam evaluasi skala. Evaluator ini digunakan untuk menilai skala yang dipersingkat dengan mempertimbangkan biaya per item dan berbagai metrik evaluasi lainnya. Next. Selanjutnya adalah perintah gen sama dengan generator, abreviator sama dengan f, evaluator sama dengan f. Nah, perintah ini digunakan untuk membuat sebuah instance dari kelas generator dengan menggunakan objek f sebagai abreviator dan objek f sebagai evaluator. Dengan menginisialisasi instance generator ini, kita menyediakan konfigurasi awal yang diperlukan untuk menjalankan algoritma genetika dalam proses pencarian kombinasi item terbaik untuk menghasilkan versi skala singkat dari pengukuran asli. Parameter abreviator sama dengan F dan evaluator sama dengan F yang diberikan dalam pembuatan instance generator menentukan strategi dan metrik yang akan digunakan dalam proses penyusutan ukuran. Objek F di sini adalah instance dari kelas top and abbreviator yang bertanggung jawab untuk memilih item-item terbaik untuk skala singkat berdasarkan korelasi tertinggi dengan skala asli, sambil mempertimbangkan batasan maksimal item serta korelasi minimum. Sementara itu, objek F adalah instance dari kelas Yarkoni Evaluator yang akan mengevaluasi skala singkat dengan mempertimbangkan biaya per item dan berbagai metrik evaluasi lainnya. Nah, objek generator ini dimulai dengan inisialisasi populasi awal, yang terdiri dari individu yang mewakili kombinasi acak dari item-item yang mungkin dimasukkan ke dalam skala singkat. Setiap individu dalam populasi mewakili sebuah solusi potensial. Kemudian populasi tersebut dievaluasi menggunakan fungsi evaluasi yang ditentukan oleh objek evaluator yang mana objek evaluator di sini yaitu Yarkoni Evaluator. Selanjutnya dilakukan proses seleksi, crossover, dan mutasi untuk menghasilkan generasi baru dari individu-individu potensial. Proses seleksi ini bertujuan untuk memilih individu-individu yang akan dijadikan orang tua untuk menghasilkan keturunan baru. Proses crossover atau persilangan menggabungkan informasi dari dua orang tua untuk menghasilkan keturunan baru dengan harapan mengkombinasikan sifat-sifat yang baik dari kedua orang tua. Sedangkan proses mutasi digunakan untuk menambahkan variasi ke dalam populasi dengan memodifikasi secara acak beberapa individu. Nah, setelah menghasilkan generasi baru, populasi dievaluasi kembali dan proses seleksi, crossover, dan mutasi diulang. Iterasi ini terus berlanjut hingga mencapai kriteria penghentian tertentu, seperti jumlah generasi yang ditentukan, telah tercapai atau mungkin solusi yang memenuhi kriteria tertentu telah ditemukan. Selama proses evolusi ini, objek generator memfasilitasi pelaksanaan algoritma genetika dengan menyediakan metode-metode seperti run untuk memulai proses, evaluate untuk mengevaluasi setiap individu, dan evolve untuk mengatur proses evolusi. Hasil akhir dari proses ini adalah kombinasi item-item terbaik yang ditemukan, yang kemudian digunakan untuk membentuk versi skala singkat dari pengukuran asli melalui metode abbreviate. Next. Setelah kita menginisialisasi generator, membuat pengukuran yang disingkat cukup mudah dengan cara melewatkan pengukuran asli yang panjang ke metode run. Bersama dengan spesifikasi jumlah generasi untuk berevolusi dalam mencari solusi, dalam kasus ini kita juga akan menetapkan random seed untuk memastikan bahwa kita selalu mendapatkan hasil yang sama ketika kita menjalankan ulang kode tersebut. Jika kita tidak menetapkan seed, kita cenderung mendapatkan pengukuran yang disingkat sedikit berbeda, meskipun cukup baik setiap kali kita menjalankannya. Di sini kita akan mencoba menjalankan algoritma genetika selama 200 generasi. Proses ini seharusnya berlangsung kurang dari 5 menit pada mesin yang cukup baru. Proses pencarian kombinasi item terbaik menggunakan algoritma genetika biasanya membutuhkan waktu yang relatif singkat, terutama dengan jumlah generasi yang terbatas seperti dalam kasus ini kita menggunakan 200 generasi. Next. Selanjutnya kita akan membuat plot grafik yang menampilkan perkembangan proses evolusi selama pencarian kombinasi item terbaik dalam menggunakan algoritma genetika. Plot ini memvisualisasikan statistik kunci yang dicatat oleh generator selama proses penyusutan pengukuran. Grafik ini memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja algoritma genetika dalam mencari solusi terbaik seiring berjalannya
berjalannya waktu dan jumlah generasi yang dieksekusi. Berikut merupakan outputnya. Nah, pada grafik pertama, yang dimana grafik ini menunjukkan rata-rata koefisien determinasi atau R kuadrat dari semua individu dalam populasi pada setiap generasi. R kuadrat ini adalah ukuran seberapa baik model atau pendekatan menjelaskan variasi data. Pada grafik ini terlihat bahwa R kuadrat cenderung meningkat pada awalnya sebelum stabil pada suatu titik tertentu. Untuk grafik pertama ini dapat kita lihat titik stabilnya dimulai dari sekitar generasi ke-50. Peningkatan ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan oleh algoritma genetika mulai mampu menjelaskan data dengan lebih baik seiring berjalannya generasi. Stabilisasi kemudian menunjukkan bahwa pencarian solusi sudah mendekati batas kemungkinan peningkatan yang signifikan. Untuk grafik kedua, atau jumlah item, grafik ini menunjukkan jumlah item yang dipertahankan dalam solusi terbaik pada setiap generasi. Dari grafik ini, terlihat bahwa jumlah item yang dipertahankan menurun seiring bertambahnya generasi, yang menunjukkan proses seleksi dan optimasi yang sedang berlangsung dalam algoritma genetika. Penurunan ini mencerminkan upaya algoritma untuk mengurangi kompleksitas solusi dengan mempertahankan hanya item-item yang dianggap paling penting atau relevan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk grafik ketiga, yaitu total biaya atau kerugian, grafik ini menunjukkan total biaya atau kerugian dari ukuran solusi terbaik pada setiap generasi. Biaya ini menggambarkan seberapa baik solusi tersebut dalam memenuhi tujuan atau kriteria yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa biaya ini cenderung menurun secara monoton, dengan beberapa peningkatan kecil yang mungkin disebabkan oleh variabilitas seleksi acak dan rekombinasi. Nah, penurunan total biaya ini menunjukkan bahwa solusi menjadi lebih optimal seiring berjalannya generasi, menunjukkan bahwa algoritma genetika berhasil dalam menghasilkan solusi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dapat kita lihat bahwa untuk grafik kedua dan ketiga masih menurun, maka kita akan coba lagi menambahkan generasi sebanyak 800. Pada grafik yang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa total biaya dari ukuran terbaik di setiap generasi masih menurun bahkan setelah 200 generasi, yang menunjukkan bahwa kita mungkin sebaiknya membiarkan GA atau genetic algorithm ini terus berjalan dalam periode waktu yang lebih lama. Nah, jika kita memberinya 800 generasi lagi dan kemudian memberi subplot lagi, kita dapat memastikan bahwa kerugian tampaknya mencapai titik terendah di sekitar generasi 500, yang berarti kita mungkin tidak akan melihat peningkatan lebih lanjut dalam jalannya proses peningkatan ini. Nah, dapat dilihat untuk grafik 1, 2, dan juga 3, yang dimana masing-masing dari grafik tersebut sudah mencapai titik stabilnya, yang artinya bahwa solusi sudah ditemukan. Selanjutnya yaitu hasil singkatan. Kita dapat menetapkan variabel baru, ABBPI, yang akan berisi ukuran singkat yang dihasilkan dari kelas abbreviated measure. Sebuah abbreviated measure berperilaku seperti measure normal sebagian besar, tetapi juga menyimpan referensi internal ke measure yang berasal darinya. Seperti sebelumnya, jika kita ingin mendapatkan beberapa informasi ringkas tentang ukuran baru, kita hanya perlu mencetaknya dengan perintah print ABBPPI. Next. Dari output di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ukuran singkat kita jauh lebih pendek. Kita telah meningkat dari 154 item menjadi 40 item dalam waktu hanya beberapa menit. Kedua, penurunan panjang itu dicapai dengan biaya kehilangan kesetiaan yang relatif sedikit. Kita bisa melihat bahwa nilai R kuadrat yang mencerminkan jumlah variasi dalam skala asli yang dijelaskan oleh skala singkat umumnya cukup tinggi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu scatter plot antara skor singkat dan skor asli untuk setiap skala PPIA. Jadi kode ini itu digunakan untuk membuat serangkaian scatter plot yang menampilkan korelasi antara ukuran singkat atau abbreviated measure dan ukuran asli atau original measure untuk setiap skala PPIR. Nah, dari kode sebelumnya ini itu merupakan outputnya. Jadi untuk nilai R kuadrat
yang tinggi pada setiap scatter plot itu menunjukkan bahwa skor item yang telah disingkat memiliki korelasi yang sangat kuat dengan skor item penuh sebelum dipersingkat pada semua skala yang diukur. Garis regresi dalam setiap plot menunjukkan hubungan linear antara skor yang disingkat dan skor penuh. Semakin mendekati nilai R kuadrat ke 1, semakin baik skor dari item yang disingkat mencerminkan skor item penuh. Hal ini memberikan bukti bahwa metode skala yang disingkat dapat digunakan secara efektif untuk mengestimasi skor item penuh dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya yang keenam yaitu correlation plot antara skala asli dan skala asli yang disingkat. Jadi untuk mengevaluasi seberapa baik ukuran singkat mempertahankan hubungan antara skala asli, kita dapat menggunakan metode visualisasi yang disediakan oleh Redshift. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan fungsi composite dari modul Redshift. Nah, output dari kode sebelumnya adalah sebagai berikut. Jadi, dalam kasus ini, kita meminta Redshift untuk menghasilkan dua matriks korelasi untuk kita. Yang pertama, yaitu di sebelah kiri, itu menampilkan matriks interkorelasi untuk 8 skala PPIR asli atau core original. Sedangkan yang kedua, yaitu sebelah kanan, itu menampilkan cross korelasi antara skala-skalanya dari ukuran PPIR yang disingkat dan penuh atau core cross. Jika proses penyingkatan sempurna, kita akan mengharapkan kedua panel ini terlihat identik. Secara praktis, mereka terlihat identik, yang merupakan yang terbaik yang dapat kita harapkan secara realistis. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada analisis tambahan. Pada analisis yang tambahan yang pertama yaitu menghasilkan beberapa varian. Jadi pertama, misalkan kita ingin membuat beberapa ukuran yang disingkat yang berbeda masing-masing dengan parameter abbreviator dan evaluator yang sedikit berbeda. Kita dapat mudah melooping tingkat parameter kita, dalam kasus ini yaitu max item dan item cost, menyimpan output setiap kali yaitu dengan kode sebagai berikut. Jadi untuk membuat berbagai varian dari ukuran singkat, kita melakukan iterasi melalui parameter max item dan item cost dengan menggunakan perulangan 2 tingkat. Pada setiap iterasi, kita membuat objek top and abbreviation dan max item sesuai nilai iterasi dan min R diatur ke 0,2. Selanjutnya, kita membuat objek Yarkoni evaluator dengan item cost sesuai nilai iterasi. Kemudian, objek generator diinisialisasi dengan abbreviator dan evaluator yang telah dibuat. Setelah itu, metode run pada objek generator dijalankan dengan data PPIR dengan jumlah generasi 1000, nilai seeds-nya sama dengan 64, dan resum sama dengan false. Setelah proses ini, metode abbreviate menghasilkan ukuran singkat atau EM. Terakhir, metode save menyimpan hasil dengan path abbreviations dan nama file yang mengandung nilai max items dan item cost, serta menyimpan file kunci penilaian dan ringkasan. Selanjutnya, yaitu output pada kode ini yaitu adalah sebagai berikut. Jadi, pada tabel di atas itu menampilkan properti utama dari ukuran akhir yang dihasilkan dalam setiap konfigurasi. Seperti yang diharapkan, variasi IC memberikan efek yang kuat pada trade-off ketepatan atau ringkas dengan nilai yang lebih tinggi menghasilkan ukuran yang lebih panjang yang mempertahankan lebih banyak variasi dari PPIR asli. Variasi jumlah item yang diizinkan untuk dimuat pada setiap skala itu memiliki efek yang kurang dapat diprediksi. Dengan nilai rendah umumnya menghasilkan hasil yang lebih baik pada IC rendah dan nilai tinggi menghasilkan hasil yang lebih baik pada IC tinggi. Yang penting ketetapan itu tetap tinggi bahkan dengan ukuran yang relatif pendek. Misalnya bahkan instrumen yang dengan hanya 22 item dengan IC 0,08 dan MI sama dengan 9 menghasilkan korelasi konvergen rata-rata sebesar 0,65. Selanjutnya yang kedua yaitu menguji kinerja pada dataset baru. Jadi studi 1 itu menunjukkan bahwa pendekatan otomatis ini mampu menghasilkan versi singkat dari PPIR yang secara signifikan mempersingkat
panjang ukuran dengan tingkat kesetiaan yang tinggi. Dalam studi 3 diuji kemampuan PPIR 40 itu untuk diterapkan pada sampel baru serta kemampuannya untuk menangkap kembali hubungan PPIR dengan variabel eksternal. Jadi di sini ini merupakan kode untuk menguji kinerja pada dataset baru yang outputnya adalah sebagai berikut. Jadi output ini itu menunjukkan bahwa ukuran singkat PPIR 40 ini efektif mempertahankan struktur dan reliabilitas dari ukuran panjang penuh dalam sampel baru dengan mempertahankan validitas konvergen dan korelasi yang kuat dengan subskala yang relevan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menambahkan skala turunan. Jadi bagian ini itu bertujuan untuk menghitung korelasi konvergen dan alpha Cronbach untuk faktor-faktor tingkat tinggi dari PPIR serta skor total. Untuk mencapai tujuan ini, skala turunan itu ditambahkan ke dalam kunci scoring yang ada dan dilakukan scoring ulang. Fungsi add factors digunakan untuk menambah skala turunan fearless dominance atau FD, impulsive antisociality atau IA, dan skor total atau TOT. Skala fearless dominance dihitung dengan menggunakan subskala 3, 6, dan 7. Sedangkan impulsive antisociality dihitung dengan menjumlahkan subskala 0, 1, 4, dan 5. Skor total dihitung dengan menjumlahkan semua subskala. Data PPIR panjang penuh itu dimuat dari file PPIR Jerman data dan skor itu dihitung menggunakan kunci scoring yang diperbarui. Selanjutnya, ukuran singkat dibuat dengan menambahkan skala turunan ke kunci scoring untuk ukuran singkat dan hasilnya akan dicetak. Hasilnya menunjukkan bahwa eh, hasilnya menunjukkan bahwa ukuran singkat sekarang itu terdiri dari 40 item dan mencakup 11 skala, yaitu 8 subskala asli dan 3 skala turunan. Dari 1.590 subjek. Jadi, setiap subskala dan skala turunan itu memiliki item-item yang dipilih berdasarkan nilai R kuadrat dan alfa yang menunjukkan seberapa baik item-item tersebut menjelaskan variansi pada subskala masing-masing serta reliabilitas internal. Jadi ini merupakan output dari kode sebelumnya. Jadi ukuran singkat PPIR 40 terbukti efektif dalam mempertahankan struktur dan reliabilitas dari ukuran panjang penuh, serta mampu mengukur faktor-faktor tingkat tinggi dan skor total dengan baik. Kunci scoring menunjukkan setiap subskala itu memiliki 5 item dan skala turunan menunjukkan nilai R kuadrat yang tinggi, menandakan bahwa ukuran singkat ini memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Semua 40 item asli dipertahankan dalam ukuran singkat ini yang menunjukkan bahwa pendekatan otomatis ini berhasil menciptakan versi singkat dari PPIR yang tetap setia pada versi aslinya. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa algoritma genetika dapat digunakan untuk menghasilkan versi singkat dari Psychopathic Personality Inventory Device atau PPIR dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dalam studi ini, algoritma genetika berhasil menghasilkan PPIR yang awalnya itu terdiri dari 154 item menjadi versi 40 item atau PPIR 40 yang secara signifikan lebih pendek namun tetap mempertahankan validitas dan reliabilitas yang sebanding dengan versi lengkapnya. Hasil ini dikonfirmasi melalui beberapa uji validasi lintas sampel, termasuk pengujian pada sampel independen dan perbandingan dengan skala eksternal. Oleh karena itu, metode ini memberikan solusi efisien dalam mengukur sifat-sifat psikopatik tanpa mengorbankan ketelitian ilmiah. Selanjutnya, untuk saran dari penelitian ini, yaitu untuk penelitian selanjutnya disarankan agar metode abreviasi otomatis ini diterapkan pada berbagai skala dan inventaris kepribadian lainnya untuk menguji generalisasi dan efektivitasnya. Selain itu, penting untuk melakukan uji validasi tambahan menggunakan berbagai ukuran dan kinerja eksternal yang relevan dengan psikopati untuk lebih memastikan kesetaraan PPIR 40 dengan versi lengkapnya. 40 item yang telah tervalidasi tersebut juga sebaiknya dapat ditampilkan untuk memudahkan penelitian. Selanjutnya, ini merupakan sumber dari tugas
atau proyek UAS yang kami lakukan. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.